Halo, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Bakes Bangpol ya. Dan tema pagi hari ini adalah Bakes Bangpol DKI Jakarta, upaya dan persiapan pemilu tahun 2024. Baik, saudara, ngomongin soal pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Jelang pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana agar menjadi pemilih yang cerdas? Nah, bagaimana sih kriteria pemilih yang cerdas? Lalu seperti apa program sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh Bakes Bangpol, khususnya Bakes Bangpol DKI Jakarta ya, menjelang pemilu 2024. Saya sudah bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, yaitu Dr. Nurse Taufan Bakri MSc. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Taufan. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar dan Bang Rizal. Yes, kalau Pak Taufan kan Bang Kes Bangpol gitu ya. Kalau Ya, saya Bang Bang Rizal Rizal. ya. Nyambung juga Pak. Harus ada banknya juga. Ada bangnya ya Pak ya. Baik Pak, kita serasi nih Pak. Jadi biru-biru ya Iya, kemejanya ya. eh, Cuman bedanya saya pakai outer, kalau Bapak pakai shawl. namanya Cukin. Cukin. Ini khas Betawi ya Pak ya? Khas Betawi, Khas Pak. Betawi, baik. Dan kita mungkin kalau ngomongin Betawi nih kayaknya kurang afdol nih kalau belum ada pantun nih Pak. Mungkin mau ngucapin selamat pagi buat pendengar kita melalui pantun atau gimana Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar KBR yang luar biasa di ruang publik ini. Pantunnya begini, you beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau Anda pergi ke Jakarta, lihat KBR lebih dahulu. Yes, luar Wah, biasa. Cakep. cakep. Baik, Pak Taufan, kita pagi ini ngobrolin soal tema pemilu Siap. 2024 yang memang dalam hitungan bulan ya. Ya meskipun masih 1 tahun gitu ya, tapi tetap aja hitungannya bulan kan ya Pak ya. Iya, Baik, mungkin tapi sebelum ke sana Pak, pertama kita ingin berkenalan dulu secara singkat dengan Bakes Bangpol ini. Bisa diceritakan nih latar belakang hadirnya Bakes Bangpol. Kalau mungkin masyarakat kan selama ini kalau ngomongin pemilu ya kenalnya KPU ya kan, kemudian Bawaslu. Tiba-tiba kenapa Bakes Bangpol ini kok hadir dan turut serta apa namanya ya, mengedukasi, mensosialisasikan soal pemilu. terima kasih Bang Rizal. Gini, Badan Kesbangpol adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk tingkat nasional, maka turunannya di wilayah disebut Badan Kesbangpol. Itu berdasarkan keputusan gubernur. Kita adalah bagian daripada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh bidang-bidang tertentu adalah bidang pemerintahan umum. Bidang pemerintahan umum ini adalah hal-hal yang tidak dikerjakan oleh urusan konkuren, maka dikerjakan oleh kita. Apa aja pekerjaan kita? Pertama adalah bagaimana meningkatkan pemahaman tentang ideologi kepancasilaan kita, Pak. Yang kedua, bagaimana meningkatkan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah bagaimana menciptakan kerukunan di antara berbagai etnis bangsa ini yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana menumbuh kembangkan deteksi dini bagi stabilitas kehidupan di Jakarta. Tentunya akan menyokong juga stabilitas di tingkat nasional. Maka Bakes Bangpol hadir dengan kalimat mengembangkan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Oke. Jadi memang yang berkaitan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Betul. Tugas dari Bakes Bangpol itu sendiri dan termasuk adalah soal pemilu Betul. 2024. Makanya ini lagi sibuk-sibuknya berarti ya Pak ya. Ya, Tapi meskipun sesibuk apapun nih Pak Taufan hebat nih mau hadir juga berkenan hadir di KBR. Biasanya kan banyak juga nih teman-teman kita yang masih melakukan via Zoom virtual gitu ya. Ini sempat-sempatkan terima kasih sekali loh Pak. Karena ini salah satu bagian juga sosialisasi, edukasi kepada masyarakat juga ya Pak ya. Baik. Dan soal persiapan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri di DKI ini Pak, seperti apa nih Pak sejauh ini? ya. Dulu
kita sering mendengar lagu seperti gini. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Gitu. Hak demokrasi, Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Jadi pemilu gembira, Pak. Betul, pesta demokrasi. Pesta demokrasi, maka pesta itu harus dilakukan dengan meriah. Maka kita hadir sebagai bagian dari KPU dan Bawaslu sebagai unsur pemerintah, kita memberikan fasilitator terhadap mereka. Karena KPU dan Bawaslu adalah IO, mereka penyelenggara, dan kita supporting kepada mereka untuk memberikan kontribusi bagi suksesnya pemilu tersebut. Pemilu itu bisa pemilu yang dilakukan sekarang ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 itu. Jadi kita harus dorong KPU-nya. Yuk kita KPU cepat bantu ingatin sosialisasi, karena ada beberapa komponen yang barangkali belum paham tentang kepemiluan gitu. Betul. Oke, dan berbicara soal pemilu yang pas banget tanggal momennya tuh dengan Hari Kasih Sayang seperti itu ya Pak. Oh iya. Tanggal 14 Februari Betul, tahun betul. 2024 ya. Betul. Ini kan kayaknya momentumnya dapat banget nih dengan tadi yang disampaikan di awal bahwa pemilu itu ya harus bergembira, harus penuh dengan sesuatu yang positif, Betul. bukan lagi yang negatif gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada alasan tersendiri kenapa tanggal 14 Februari mungkin bisa dibagikan, atau ada kaitannya seperti apa sih dengan kasih sayang? Sebenarnya tidak ada, itu Tidak ada ya, kebetulan ya. Iya, itu kebetulan putusan pemerintah pusat bahwa pemilu ditetapkan tanggal 14 Februari 2024. Barangkali kita bilang gini, I love you, you love me, we are happy family. Jadi Indonesia adalah mencintai semua karena kepemiluannya gitu dong. Jadi indah semua. Luar biasa. Jadi indah pada waktunya Iya, gitu ya kira-kira ya Pak ya. Kebetulan tanggal 14, jadi waduh asik nih katanya. Didasari dengan rasa cinta, Iya. saling kasih, bukan lagi saling membenci. Betul. Karena gimana pun juga kan di era digital yang sekarang ini yang begitu bebas gitu ya, orang mengemukakan pendapat, ini juga menjadi ancaman tersendiri ya Pak ya, Iya. terhadap polarisasi di masyarakat ya kan. Nah, mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya Pak, penyelenggaraan pemilu 2019 terakhir ya Pak ya di DKI Jakarta. Nah, evaluasi apa atau poin-poin apa yang menjadi catatan nih dari Bakes Bangpol? Iya. Pemirsa yang berbahagia, 2019 kita setelah melaksanakan pemilu presiden, DPD, DPR dan DPRD gitu ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Evaluasi yang terbesar bagi kami adalah tingkat partisipasi. Dimanapun sebuah proses demokrasi itu kita lihat adalah tingkat partisipasinya. Kebetulan di Jakarta 77%. Jadi ada komanya lagi tuh, sekian 2% kita sudah melaksanakan pemilu. Pesertanya yang pergi ke bilik pemilu adalah sekitar 77, sekian persen itu. Dari populasi yang ada terdaftar sebagai pemilih 7, berarti kalau 77% itu masih ada 22% Pak yang tidak. Karena kan koma tuh. Betul. Kita nggak menghitung koma di belakang. Itu sisanya ya Pak ya? Sisanya 22% itu kalau dari 7 jutaan Pak, kita bisa bayangkan orang tidak bisa pergi ke bilik suara karena alasan tertentu, ke TPS males, ada 1,4 juta. Rugi bandar tuh kalau 4, juta nggak pergi. Berarti tingkat partisipasi kita, betul sih demokrasi 50+1 itu udah demokrasi, tapi sayang kalau tidak terus didorong kepada yuk kita ke TPS biar tingkat partisipasinya lebih optimal. Karena apa, dagangan kita nanti ke depan bahwa kehidupan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah kehidupan demokrasi yang luar biasa. Para pemirsa, sekedar menginformasikan bahwa DKI Jakarta adalah indeks demokrasinya tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini hasil penilaian BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Menko Polkam. Nggak main-main nih indeks demokrasi dimunculkan di DKI Jakarta.
Tidak satu kali Pak Bang Rizal, tidak 2 kali Bang Rizal, tidak 3 kali Bang Rizal, tidak 4 kali, tapi 5 kali berturut-turut indeks demokrasi di DKI Jakarta tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya ini bisa menjadi percontohan juga gitu ya bagi daerah lain, wilayah lain gitu. Bukan soal percontohan aja, menjadi sebuah dagangan yang menarik bahwa tinggal di Jakarta kehidupan demokrasinya enak. Menyampaikan pendapat di muka umum boleh. Kan kita pernah saksikan tuh orang di depan balai kota mau teriak-teriak apa dipersilakan. Sampai Indonesia bagian gelap tuh. Maksudnya pukul 18 mesti bubar gitu. Benar. Kita bebaskan. Kemudian kita bangun dialog-dialog dengan mereka. Supaya apa? Supaya suara-suara mereka tuh mengalir. Karena kita kalau di demo itu berarti kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Maka dari hasil input kelemahan itu kita perbaiki. Mana yang kurang nyaman bagi masyarakat kita, mana yang baik kita pertahankan. Nah, dialog-dialog seperti itu menumbuhkan rasa saling percaya antara pendemo dan penerima demo gitu. Oke. Jadi aspirasinya tersampaikan dan mendapatkan solusi juga seperti itu ya Pak ya? Kan nggak boleh dipaksakan. Betul. Baik, itu contoh demokrasi yang nyata, yang real ya di Jakarta ya. Dan ini bukan hanya terjadi 1 kali 2 kali aja, tapi juga berkali-kali ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi, kalau ini sekedar informasi. Oke. Ya, hari-hari kita tuh hanya setahun 360 hari kurang lebih. Tapi pendemo kita setahun bisa 1.500. Berarti kita kayak minum obat tuh di DKI 3 kali sehari ada demo. Karena pusat pemerintahan mereka berdemo di Kemendagri, di sebelah tetangga saya ada badan usaha milik negara semua. Jadi lokasi kami itu setiap hari didatangi pendemo. Baik. Dan sekarang kembali lagi ke soal tadi Pak, yang sisa prosentasenya 22% ya Pak ya. Ya. Ini dinyatakan bahwa mereka mungkin ada alasan-alasan tersendiri sehingga tidak ikut mencoblos pada saat itu ya. 22% ini termasuk angka yang tinggi ya Pak ya? Tinggi menurut saya. Tinggi ya. Oke. Dan menurut Bapak kalangan mana nih yang masih harus dioptimalkan nih? Iya. Di tahun 2024 KIR namanya, perkiraan keadaan, kami berdiskusi dengan KPU bahwa ke depan itu nanti pemilih di DKI Jakarta sekitar 8 juta lebih, 8,2 juta. Nah, 8,2 juta tuh aset yang luar biasa tuh bagi tumbuh kembangnya demokrasi yang kuat. Maka harus ada momentum untuk kita menyegerakan, menginformasikan dalam 1 tahun belakangan ini untuk bisa mencapai hal yang maksimal. Kepada siapa? Kepada pelajar kita yang umurnya hari ini mungkin 15 tahun. Di tahun 2024 mereka sudah 17 tahun. Itu menjadi sasaran kita untuk kita dengungkan bahwa pemilu itu adalah memilih pemimpin dan memilih masa depan Anda. Jadi ingatkan kepada mereka. Anda sekarang adalah memilih pemimpin dan Anda memilih orang yang menentukan masa depan Anda dengan program-program ke depannya. Nah, kenyataannya yang harus kita lihat bahwa pembangunan itu adalah memberikan pertama lapangan pekerjaan, ketenangan dalam beredukasi belajar. Yang terakhir adalah kecerdasan di dunia publik bahwa demokrasi harus terus dikembangkan. Baik. Dan akhirnya terwujudlah pemilih cerdas tadi yang sudah didengungkan di awal ya Pak ya. Betul. Sehingga itu akan tercapai dan juga tingkat partisipan di masyarakat terhadap pemilu juga semakin tinggi. Betul. Nah, dengan 22% tadi yang disebutkan, bahwa apakah ini menunjukkan masyarakat di Indonesia atau di Jakarta ya, DKI Jakarta ini masih ada juga yang belum melek politik seperti itu Pak? Bukan saja tidak melek politik, tapi mungkin saja kita kurang memberikan informasi kepada mereka. Karena 1,5 juta tuh angka yang besar bagi kami di Provinsi DKI Jakarta. Berarti ini ada kekurangan kita untuk bisa mengedukasi kepada mereka. Ini ada 1,4 juta nih orang belum pergi ke bilik suara. Kalau dia mau, maka kita akan memberikan warna kepada mereka. Maka sasaran kita adalah sekolah. Kemudian Karang Taruna, Ormas, ayo bantuin
Pemda DKI mensosialisasikan ini. Oh, jadi melibatkan berbagai elemen masyarakat ya, Pak ya. Betul. Baik, dan nanti kita akan teruskan Pak. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Istirahat dulu Pak. Siap. Nanti kita akan kembali dan siap juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0812 118 8181 atau Anda yang sudah komentar melalui live chat YouTube Berita KBR, karena kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR Pak. Dan selain itu kita juga akan membuka kesempatan buat Anda pendengar kita yang tersebar di seluruh Indonesia di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.